Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan supervisi akademik. Demonstrasi ini akan terdiri dari 3 siklus, yaitu siklus ke-1, siklus kedua, dan siklus ketiga. Dan di sini kami akan bertukar peran masing-masing. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sandra, SSI. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Banawa. Di sini saya berperan sebagai posisi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deli Noviana MPD dari SDN 25 Banawa. Di sini saya berperan sebagai posisi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris Eskom dari SMK Negeri 1 Banawa. Di sini saya berperan sebagai posisi C. Assalamualaikum Bu Deli. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Iya Bu, silakan. Pada saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya amati berkaitan dengan kompetensi inti coaching, berupa presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan break penilaian. Jangan lupa dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan kali ini, kira-kira yang ingin Ibu saya bantu untuk mengembangkan kompetensi inti yang mana nih Bu? Iya Bu, pada kegiatan coaching kali ini saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi inti berupa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, pada kompetensi tersebut bagian mana yang nanti Ibu inginkan saya amati? Pada kompetensi mendengarkan aktif, saya ingin diamati pada bagian bebas dari judgement, asosiasi, dan asumsi. Kemudian serta dapat menangkap emosi dari coachee. Kemudian pada bagian kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin diamati pada bagian mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menggali ide-ide dari coachee. Indikator apa nih Bu yang ingin tercapai dari proses observasi yang kita lakukan bersama ini? Iya, indikatornya adalah pada kompetensi inti mendengarkan aktif, saya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coachee. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menggali ide-ide dari coachee agar coachee saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Baik Bu, sekian dulu ya kegiatan pra-observasinya. Silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya. Iya Bu. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu. Saya perhatikan hari ini sepertinya Bapak kurang bersemangat. Everything it's okay kan? Iya nih Bu, saya memiliki sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas tahun ajaran baru ini. Dan saya bingung harus bercerita dengan siapa. Iya Pak, mungkin ini waktu yang tepat. Jadi ada apa Pak? Begini Bu Del, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas itu kurang maksimal karena ada beberapa siswa yang tidak disiplin dalam kelas. Mereka sering keluar kelas dengan berbagai alasan seperti itu Bu. Jadi pada saat Bapak masuk di dalam kelas, ada beberapa siswa yang kurang disiplin sering keluar masuk kelas, begitu Pak ya? Iya Bu. Lantas apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara agar siswa itu memiliki pedoman atau aturan yang bisa menjadi cermin disiplin ketika ada di dalam kelas. Lantas menurut pengamatan Bapak, siswa yang disiplin di dalam kelas itu seperti apa Pak ya? Oke, balik. Nah, menurut saya siswa yang disiplin itu adalah siswa yang bersedia mengikuti atau mematuhi peraturan, kemudian tata tertib yang berlaku di sekolah, baik dalam proses belajar mengajar maupun di saat jam istirahat. Nah,
jika siswa yang ideal dalam hal kedisiplinan itu berada di skala 10, kira-kira murid Bapak saat ini berada di skala berapa, Pak? Kalau menurut saya itu di skala 5. Oke, kalau sekarang skala murid Bapak itu berada di skala 5, kira-kira Bapak ingin murid Bapak itu berada di skala berapa nantinya? Di skala 7 atau 8 kayaknya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar siswa Bapak bisa mencapai skala 8? Mungkin yang dapat saya lakukan itu yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas, kemudian melakukan pendampingan secara personal kepada anak-anak yang memang kedisiplinan dan keaktifannya itu kurang. Masih ada lagi, Pak? Kayaknya cukup, Bu, itu dulu. Baik, jadi untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di dalam kelas, rencana aksi yang akan Bapak lakukan adalah dengan menerapkan kesepakatan kelas dan melakukan pendampingan secara khusus. Begitu, Pak, ya? Iya, Bu. Ya. Nah, menurut Bapak, aksi mana yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu? Sepertinya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Menurut saya, melalui kesepakatan kelas, saya dapat menuntun siswa lebih disiplin dan mentaati aturan. Kemudian dalam penyusunannya saya melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembuatannya. Oke, lantas apa strategi yang dapat Bapak lakukan untuk melaksanakan aksi itu? Untuk strategi yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Itu saya harus melibatkan semua siswa untuk menuangkan idenya, sehingga siswa mempunyai kesepakatan kelas sebagai pedoman untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini untuk menciptakan suasana aman dan nyaman dalam belajar. Kemudian untuk pendampingan kelas secara personal, mungkin saya akan memetakan siapa-siapa siswa yang memang harus mendapatkan pendampingan khusus, dan mungkin saya melakukan kegiatan itu di jam pulang agar kami bisa berbicara dari hati ke hati. Kira-kira dalam melaksanakan aksi itu, apa yang menjadi hambatan bagi Bapak? Menurut saya hambatannya dalam hal pembuatan kesepakatan kelas adalah ketika anak-anak tidak komitmen atau lupa dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Kemudian dalam hal pendampingan, itu hambatannya adalah terkadang pada saat pendampingan itu siswa sudah dijemput oleh orang tuanya. Baik, bagaimana cara Bapak meminimalisir hambatan yang telah ditemui itu? Mungkin hal yang saya lakukan adalah dengan menempelkan kesepakatan kelas itu di tempat-tempat yang mudah terlihat bagi siswa dan mengingatkan kesepakatan itu sebelum memulai pembelajaran. Kemudian untuk pendampingan, saya akan membangun kolaborasi bersama orang tua siswa atau menghubungi orang tua dulu agar anaknya dijemput melebihi jam waktu pembelajaran. Ya, ngomong-ngomong tentang partisipasi orang tua nih, Pak, kira-kira adakah pihak lain yang dapat membantu Bapak untuk melakukan aksi itu? Ya, selain orang tua, saya juga perlu bantuan dari seluruh siswa dan rekan sejawat, terutama guru mapel, untuk turut serta menjaga komitmen dalam melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Nah, berangkat dari aksi yang telah direncanakan dan hambatan yang akan dihadapi dari masing-masing aksi itu, kira-kira aksi mana yang lebih dahulu Bapak akan segera laksanakan dalam waktu dekat? Sepertinya rencana tentang pembuatan kesepakatan kelas. Ya, saya percaya Bapak bisa melakukan aksi itu dengan baik nantinya. Luar biasa ya obrolan kita kali ini. Nah, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya nih Bu, saya senang sekali bisa berbicara dengan Ibu. Saya menjadi tahu bahwa meningkatkan kedisiplinan dan berpartisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas dan pendampingan individu, serta harus menjalin kolaborasi dengan orang lain dalam mensukseskan hal itu. Wah, luar biasa ya. Saya tidak sabar mendengar cerita dari Bapak tentang bagaimana pelaksanaan aksi itu. Kita bertemu lagi 1 minggu ke depan ya Pak, untuk membicarakan dampak dari aksi yang telah Bapak rencanakan ya. Iya Bu, terima kasih untuk pembicaraan hari ini Bu. Iya, sama-sama Ya. Pak. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa pada kompetensi tadi?
Alhamdulillah, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya sudah menerapkan kompetensi inti coaching berupa presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Pada alur Tirta, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan lebih lanjut. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coachee informasi-informasi terkait permasalahannya. Kemudian, pada kompetensi mendengarkan aktif, saya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coachee. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menggali ide-ide dari coachee agar coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya Bu, silakan. Saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sesuai dengan kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Khusus pada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, saya mengamati bahwa pada kompetensi mendengarkan aktif, Ibu sudah bebas dari adjustment, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga mengamati bahwa Ibu sudah mengajukan pertanyaan terbuka dan mampu menggali ide-ide coachee sehingga coachee dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang ia hadapi sesuai dengan standar yang dirujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Alhamdulillah Bu, saya turut senang mendengarkannya. Dari diskusi kita kali ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan? Yang saya ingin kembangkan lebih lanjut Bu, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, agar saya mampu lebih baik lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bersifat eksploratif pada kegiatan coaching selanjutnya. Oh iya, baik Bu. Semoga bisa lebih baik lagi ya pada coaching selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup percakapan, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses percakapan kita hari ini? Iya Bu, yang saya dapatkan dari proses percakapan kita hari ini adalah saya sudah belajar tentang bagaimana melakukan kegiatan coaching dengan menerapkan alur Tirta. Kemudian saya sudah belajar juga bagaimana menerapkan kompetensi inti dari proses coaching. Wah, luar biasa sekali ya percakapan kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu, berdiskusi lagi lebih lanjut tentang coaching. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kita akan melakukan coaching ya. Baik. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya Pak, silakan. Nah, nanti pada saat Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang akan saya amati ya, berkaitan dengan kompetensi inti coaching berupa presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan rubrik penilaian. Jangan lupa juga tentang prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Pak. Nah, pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan kali ini, kira-kira Ibu itu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi inti yang mana, Bu? Iya Pak, pada kompetensi inti yang pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan kali ini, saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pada kompetensi tersebut, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Baik Pak, pada kompetensi mendengarkan aktif, saya ingin diamati pada bagian bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin diamati pada bagian mengajukan pertanyaan terbuka dan mampu menggali ide-ide coachee. Oke. Nah, indikator apa nih yang Ibu inginkan tercapai dari proses observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Indikatornya adalah pada kompetensi mendengarkan aktif. Saya bebas dari adjustment,
asumsi dan asosiasi dan dapat menangkap emosi koci. Selanjutnya, pada kompetensi mendengarkan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka dan mampu menggali ide-ide koci agar koci dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya, Pak. Baik Bu, sekian dulu kegiatan praobservasinya kita. Silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya. Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Deli. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu sudah mau datang. Kita ngobrol sebentar, kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Apa nih yang Ibu Deli mau bicarakan pagi ini? Begini Bu, saya mau curhat. Hari ini perasaan saya sedang berkecamuk. Ada beberapa siswa di kelas saya yang belum paham tentang operasi hitung perkalian. Kita punya waktu pendek nih Ibu Deli. Ibu Deli mau dapat apa dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara membuat siswa menjadi paham tentang operasi hitung perkalian. Apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk meningkatkan kemampuan pemahaman operasi hitung perkalian, Kak? Yang sudah saya lakukan adalah dengan meminta anak untuk melakukan perkalian dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat perkalian bersusun secara berkelompok. Apakah menurut Ibu cara itu efektif? Menurut saya belum Bu, sebab setelah saya melakukan itu kemarin, hasilnya ternyata masih banyak siswa yang belum paham tentang operasi hitung perkalian. Menurut Ibu, cara apa yang Ibu dapat lakukan agar siswa itu lebih memahami operasi hitung perkalian itu? Menurut saya Bu, yang saya dapat lakukan adalah dengan membuat media pembelajaran agar pemahaman anak tentang operasi hitung perkalian dapat meningkat Bu. Menurut Ibu, media apa yang cocok agar siswa dapat memahami operasi hitung perkalian? Menurut saya, media yang bisa saya buat adalah media takalintar atau tabel perkalian pintar. Menurut saya Bu, saya akan membuat media takalintar atau tabel perkalian pintar yang dibuat dari barang bekas. Apa bahan-bahan yang Ibu butuhkan untuk membuat media tersebut? Yang saya butuhkan untuk membuat media takalintar itu adalah kardus bekas, lem, kemudian kertas metalik yang digunakan sebagai bahan hiasan, dan sticky note untuk menempelkan angka-angka. Apa kendala yang Ibu hadapi saat membuat media tersebut? Menurut saya Bu, kendala yang saya hadapi pada saat membuat media takalintar adalah dengan mencari kardus bekas sebagai bahan utamanya, karena kardus bekas yang dipakai itu ukurannya lumayan besar Bu dan sulit untuk didapatkan. Baik, bagaimana Bu cara mengatasi hal tersebut? Mungkin sebaiknya saya mencari kardus bekas itu langsung ke toko elektronik yang menjual barang-barang elektronik yang tokonya itu kebetulan ada di sekitar sekolah. Apa strategi yang Ibu lakukan dengan menggunakan media tersebut agar siswa lebih cepat memahami operasi hitung perkalian? Strategi yang saya lakukan adalah pertama-tama saya akan membuat media takalintar itu tentu saja. Kemudian saya akan mendemonstrasikan di depan kelas bagaimana cara penggunaan media takalintar. Setelah itu saya akan membagikan LKPD kepada anak-anak berupa soal-soal latihan yang mereka akan kerjakan secara berkelompok tetapi dengan menggunakan media itu. Nah, setelah mereka selesai menggunakan media itu dalam proses mencari jawaban pada latihan soal itu, mereka kemudian akan maju di depan kelas dan mendemonstrasikan secara mandiri menggunakan media takalintar itu. Apa komitmen yang Ibu lakukan terhadap aksi yang sudah direncanakan? Komitmen yang akan saya lakukan adalah saya berkomitmen untuk membuat media takalintar itu dalam waktu dekat, kemudian menerapkannya di dalam kelas. Wah, bagus sekali ya Bu. Dalam menerapkan media tersebut di kelas, siapa saja yang Ibu libatkan agar hasilnya itu dapat tercapai dengan maksimal?
Tentu saja saya akan melibatkan siswa secara langsung. Yang kedua adalah saya akan melibatkan rekan sejawat yang bertindak sebagai observer untuk melihat bagaimana peranan media Takalintar itu dalam pembelajaran, kemudian melihat bagaimana pemahaman siswa terhadap operasi hitung perkalian menggunakan media itu. Baik Bu, jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan Bu, bahwa untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang operasi hitung perkalian dapat dilakukan dengan menggunakan media Takalintar. Kemudian media Takalintar itu akan dibantu oleh rekan sejawat dalam mengobservasinya apakah media itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Deli. Rasanya sudah tidak sabar untuk mendengarkan hasil aksi berikutnya. Yang akan Ibu lakukan di kelas dengan media ini. Untuk itu kita akan ketemu lagi 1 minggu ke depan. Saya akan mendengarkan cerita dari Ibu tentang penerapan media Takalintar ini dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam operasi hitung perkalian. Terima kasih ya Ibu Deli. Iya, terima kasih Bu. Ya, Ibu sudah melakukan coaching ya. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah menyelesaikan coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta dan saya sudah menerapkan kompetensi inti coaching berupa mulai dari presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Pada alur tirta saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coach. Selanjutnya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menggali ide-ide coach agar coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah dari solusi dari permasalahannya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silahkan Pak. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah melakukan sesuai dengan kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, khusus untuk kompetensi yang ini Ibu kembangkan tadi, saya mengamati bahwa pada kompetensi mendengarkan aktif, Ibu sudah bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga mengamati bahwa Ibu sudah menyatakan pertanyaan terbuka dan mampu menggali ide-ide coach sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi sesuai dari standar yang dirujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah Pak, saya turut senang mendengarnya. Nah, dari diskusi kita kali ini kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan lebih lanjut, Bu? Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut Pak, yaitu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot agar saya lebih mampu dan lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan terbuka dan bersifat eksploratif pada kegiatan coaching selanjutnya. Oh iya Bu. Nah, sebelum kita menutup percakapan, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses percakapan kita ini? Saya sudah belajar mengenai proses coaching Pak sesuai dengan alur tirta dan belajar menerapkan kompetensi inti pada saat melaksanakan kegiatan coaching. Wah, luar biasa sekali percakapan kita hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk berdiskusi lebih lanjut tentang coaching, Bu. Iya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Idris, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Nah, begini Pak, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya, silakan Bu. Pada saat nanti Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya amati berkaitan dengan kompetensi inti coaching berupa presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan rubrik
penilaian. Jangan lupa prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Pada kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan kali ini, kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi inti yang mana nih Pak? Oh iya, Bu. Pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan ini, saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada kompetensi tersebut, bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Pada kompetensi mendengarkan aktif, saya ingin diamati pada bagian bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coach. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin diamati pada bagian mengajukan pertanyaan terbuka dan mampu menggali ide-ide coach. Oke, nah indikator apa nih yang Bapak ingin tercapai dari proses observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Indikatornya adalah pada kompetensi mendengarkan aktif, saya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach. Kemudian selanjutnya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menggali ide-ide coach agar coach nantinya mampu menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya. Oke Pak, sekian dulu pra-observasinya. Silakan Bapak melakukan kegiatan coachingnya ya. Ya, baik Bu. Oke. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Pak. Tadi katanya ada yang mau diceritakan. Iya ini Pak. Kenapa nih? Ada yang bisa saya bantu? Iya tentang pembelajaran di sekolah saya Pak. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide agar pembelajaran di sekolah saya itu bisa berjalan dengan baik Pak. Oh iya, jadi Ibu ingin mendapatkan ide-ide agar pembelajaran berjalan dengan baik ya? Benar sekali Pak. Saya ingin mendapatkan ide-ide dalam menangani masalah kurang efektifnya pembelajaran di sekolah saya Pak. Kurang efektifnya dalam pembelajaran, maksudnya bagaimana ya Bu? Jadi begini Pak, di sini saya menyampaikan kepada Bapak tentang proses pembelajaran di sekolah saya, bahwa di sekolah saya itu rekan sejawat di sekolah saya masih banyak menggunakan cara-cara lama dalam mengajar. Misalnya cara konvensional, mereka mengajar kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga anak-anak itu merasa bosan Pak, dan mereka tidak aktif di dalam pembelajaran tersebut. Jadi Pak, anak-anak itu banyak yang kurang semangat dalam pembelajaran. Jadi saya ingin supaya mendapatkan ide agar pembelajaran ini menarik buat anak-anak. Yang Ibu sampaikan kurangnya guru yang menggunakan media pembelajaran yang menarik dari pantauan Ibu selama ini, apakah seperti itu Bu? Iya Pak, jadi guru-guru di sekolah saya itu Pak banyak yang hanya menggunakan sumber belajar dari buku dan tidak menggunakan media pembelajaran. Jadi biasanya di kelas itu hanya anak-anak mencatat apa materinya, terus kemudian kayak membuat rangkuman, tetapi itu kayak masih metode yang lama, catat buku sampai habis, seperti itu Pak. Apa kegiatan yang menurut Ibu akan berhasil? Baik Pak, saya itu rencananya ingin berbagi dengan teman-teman lain, seperti workshop begitu Pak, bagaimana kita bisa bikin media pembelajaran yang menarik, misalnya melalui Canva. Jadi anak-anak itu lebih bersemangat, kan biasanya anak-anak kalau lihat gambar itu kan dengan mendengarkan suara, terus kemudian kita perlihatkan video, itu jadi menarik pembelajaran di kelas. Jadi kita bisa juga menggunakan referensi, kayak misalnya kita bisa cari referensi dari YouTube atau kemudian dari sumber yang lainnya. Jadi tidak terpaku sama buku saja. Ya, itu bagus sekali Bu. Selain itu apalagi yang Ibu lakukan? Kami akan membahas dengan komunitas kami di sekolah, jadi bagaimana menerapkan pembelajaran berpusat pada murid dan berbagi kepada rekan sejawat tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik. Wah, itu sangat bagus sekali Bu. Dari kegiatan tadi, yang mana yang akan Ibu dahulukan dan merasa itu penting? Ya, yang saya akan dahulukan itu Pak, saya akan membahasnya dengan komunitas
di sekolah, bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan berbagi kepada rekan-rekan sejawat tentang media pembelajaran yang sudah dibuat dan apa saja kesulitannya. Nah, kira-kira apa strategi Ibu dalam melakukan kegiatan itu? Saya akan melakukan pemetaan dulu siapa saja guru-guru yang belum mampu membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian saya akan membagikan referensi kepada mereka, kira-kira mereka itu lebih menyukai membuat media pembelajaran itu melalui aplikasi apa. Nah, kira-kira nih dalam melakukan kegiatan itu, apa yang menjadi hambatannya, Bu? Yang menjadi hambatan saya mungkin kemauan dari rekan sejawat untuk belajar membuat media pembelajaran. Biasa kan ada rekan sejawat yang sudah senior dan sudah malas untuk membuat media pembelajaran seperti itu. Jadi mereka malas untuk belajar. Seperti itu, Pak. Untuk meminimalisir kegiatan tersebut, apa yang Ibu lakukan? Siapa yang akan membantu Ibu dalam kegiatan itu? Saya akan mengajak teman-teman saya yang guru produktif DKV untuk bekerja sama dan membantu saya karena memang mereka kan guru-guru IT, jadi mereka paham tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik. Jadi kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? Rencananya Pak, kami akan melaksanakan ini 2 minggu ke depan sambil saya akan menyiapkan segala sesuatunya dulu. Baik Bu ya, saya tunggu ya info selanjutnya hasil dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena waktu sudah sore Bu, percakapan kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi membahas kegiatan yang Ibu telah laksanakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya sudah menemukan solusi dan permasalahan di sekolah saya. Ya sama-sama Bu, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukannya dengan alur tirta. Kemudian saya sudah menerapkan kompetensi inti coaching mulai dari presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Nah, pada alur tirta itu saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian pada kompetensi mendengarkan aktif, saya bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coach. Kemudian selanjutnya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menggali ide-ide coach agar coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan Bu. Wah, panjang nih. Saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching, Bapak sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan kompetensi inti coaching berupa presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Khusus untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, saya mengamati bahwa pada kompetensi mendengarkan aktif, Bapak sudah bebas dari judgement, asosiasi dan asumsi, serta dapat menangkap emosi dari coach. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya melihat Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan mampu menggali ide-ide dari coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi sesuai dari standar yang dirujuk. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Alhamdulillah Bu, saya sedang mendengarnya. Nah, dari diskusi kita kali ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan lebih lanjut, Pak? Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut itu yaitu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot agar saya mampu lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan terbuka dan bersifat eksploratif pada kegiatan coaching selanjutnya. Oh iya, baik Pak. Semoga bisa lebih baik lagi di kegiatan coaching selanjutnya ya. Nah, sebelum kita menutup percakapan hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari proses percakapan kita kali ini? Ya, alhamdulillah saya sudah belajar mengenai proses coaching sesuai dengan alur ulang. Alhamdulillah saya sudah belajar mengenai proses coaching sesuai dengan alur tirta dan belajar menerapkan kompetensi inti pada saat melaksanakan kegiatan coaching.
Wah, luar biasa sekali ya percakapan kita kali ini, Pak. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk berdiskusi lebih lanjut tentang kegiatan coaching nantinya. Iya Bu, salam dan bahagia. Terima Terima kasih, kasih. Pak.